Salam sejahtera bagi kita semua. Saya John Ferry Sonoto, mahasiswa program doktoral ilmu akuntansi dengan NIM 20468037 SEK 00648 akan mempresentasikan penelitian saya di sesi ujian tertutup disertasi ini. Judul penelitian saya, Ketidaksegeraan pendirian lembaga penjaminan simpanan untuk koperasi simpan pinjam oleh pemerintah Indonesia, suatu tinjauan critical realism berdasarkan cognitive settlement hierarchy dan dynamic accountability. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada tim promotor saya yang telah memberikan masukan-masukan yang konstruktif hingga sampai saat ini di ujian tertutup disertasi ini kepada Bapak Dr. Sumiana MSc AKCA, Bapak Dr. Ertambana Hartio MSc CA AKCA, dan Bapak Afiandi Okta Maulana SEM ACC AKCA PhD. Disertasi ini juga telah terpublikasi secara internasional di level Scopus Q1 yang sementara setting layout di jurnal Scientific Culture. Yang menjadi latar belakang daripada disertasi ini, saya melihat adanya sebuah urgensi penjaminan simpanan dalam sistem keuangan suatu negara, bahwa secara global di negara-negara maju, bahkan dalam penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa instrumen penjaminan simpanan menjadi penting karena terbukti meredam bank run dan risiko krisis sistematik. Contoh di Indonesia, kita telah punya lembaga penjaminan simpanan yang hadir ketika pasca masa krisis tahun 1998. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas daripada lembaga penjaminan simpanan tidak bersifat universal, tergantung kepada kapasitas institusional dan tata kelola. Jika ini kita coba melihat kepada koperasi simpan pinjam, ada suatu masalah struktural karena koperasi simpan pinjam menghimpun dana publik dan menjalankan fungsi intermediasi. Namun ia tidak memiliki skema penjaminan simpanan seperti perbankan. Tidak ada safety net institusional. Perlindungan dana hanya berbasis kepada trust-based governance, saling kepercayaan karena ia berbasis anggota. Sehingga saya melihat bahwa adanya anomali kelembagaan, bahwa perbankan memiliki LPS, koperasi tidak. Di koperasi telah ada RUU LPSK di tahun 2013, namun hingga sekarang belum disahkan. Lalu muncul juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang kemudian menegaskan akan pentingnya LPS untuk koperasi. Artinya bahwa isu ini telah diakui secara normatif, tetapi stagnan secara institusional. Lalu kemudian ada dua skandal koperasi besar yang cukup menggegerkan di tahun 2023, yaitu Koperasi Indo Surya Cipta dan Koperasi Langit Biru. Nah, inilah kemudian bagi saya ada gap secara teori bahwa literatur sebelumnya itu lebih didominasi kepada konteks perbankan dan bukan koperasi. Koperasi berbasis member-based rationality, solidaritas dan kesejahteraan kolektif, serta relasi sosial komunal sebagai fondasinya. Teori penjaminan sampai saat ini belum menjelaskan bagaimana proteksi dirancang ketika bersifat finansial plus sosial. Ini terjadi
teori problem yang akan muncul, di mana bahwa asumsi-asumsi awal tentang kelembagaan lembaga penjaminan simpanan ini, dan terbukti seperti penelitian dilakukan oleh Dahle 2000, dia mengoreksi asumsi teoritis awal bahwa peran negara sebagai penyimpanan bersifat homogen atau sepenuhnya kredibel. Lalu muncul Pang 2005 memperluas pemahaman tentang penyimpanan simpanan dari instrumen stabilisasi berbasis risiko. Di sisi gap secara empiris, kita memperhatikan bahwa isu-isu tentang deposit insurance hampir tidak dikaji. Lalu kemudian di isu-isu level Indonesia masih bersifat deskriptif. Upaya untuk menjelaskan LPSK lewat beberapa kajian-kajian pun itu belum mengakomodir bagaimana menghubungkan kerentanan KSP dengan stagnasi kebijakan publik. Nah, posisi penelitian ini ingin mengisi gap secara teori, bagaimana mengintegrasikan rasionalitas koperasi lewat mekanisme kognitif dan akuntabilitas dinamis. Lalu mengisi gap secara empiris menghubungkan kasus Indonesia dengan problem teoritis secara global, menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Sehingga menjadi tujuan utama daripada penelitian itu ini adalah menganalisis bagaimana kognitif settlement hierarkis dalam birokrasi Kemenkop UKM membentuk bias kognitif yang menempatkan LPSK pada prioritas rendah. Yang kedua, mengevaluasi mengapa mekanisme dynamic accountability gagal berfungsi sebagai koreksi terhadap bias kognitif sehingga kebijakan terjebak dalam kelambanan melakukan kebijakan terhadap LPSK. Lalu ada 4 pertanyaan penelitian yang dibentuk. Kontribusi penelitian ini ada 2 yang utama, yaitu pengembangan model integratif, konsep kognitif, settlement hierarki, dan dynamic accountability, dan juga pengembangan kerangka teori secara hierarkis. Lalu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, kerangka pemikiran, kami coba untuk memberikan definisi terhadap hierarkis penyelesaian, yaitu struktur penyelesaian yang telah mengendap dalam kognisi aktor yang mengatur mekanisme seleksi dan prioritas agenda kebijakan dalam organisasi pemerintahan. Hierarkis penyelesaian menciptakan ketergantungan kognitif, cenderung mempertahankan perilaku sesuai struktur hierarkis. Sehingga dari kajian literatur ini membentuk 2 proposisi. Lalu dari literatur atau teori tentang dynamic accountability serta faithfulness of appropriation dan penguatannya lewat dynamic accountability, juga ada 2 proposisi yang disajikan dalam penelitian ini. Selanjutnya kami membuat sebuah integrasi kognitif settlement hierarki dan dynamic accountability, bahwa ini secara mekanistik atau teori-teori ini berdampingan, di mana kognitif settlement hierarki membentuk batas rasionalitas kebijakan melalui struktur kognitif birokrasi yang menilai agenda berdasarkan legitimasi hierarkis, kecukupan mandat, dan risiko organisasi. Akibatnya kebijakan yang menuntut ekspansi kewenangan dan komitmen jangka panjang cenderung tersisih. Rutinitas administratif kemudian memperkuat self-institutional defense yang menstabilkan keterkuncian kebijakan. Dynamic accountability berfungsi sebagai mekanisme normatif yang membuka perubahan institusional, berbeda dari akuntabilitas konvensional yang menekankan kepatuhan prosedural. Pendekatan dinamis ini menuntut kesadaran etis dan tanggung jawab institusional yang bersifat prospektif. Penelitian ini menegaskan bahwa dorongan normatif tersebut dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan apabila disertai dengan faithfulness of appropriation.
Metode penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif untuk menelusuri keberadaan ontologis atau fenomena atas fenomena LPSK. Peneliti melakukan lewat pendekatan realisme kritis, menempatkan penjelasan kausal sebagai tujuan utama analis secara ilmiah. Unit analisis adalah deputi di Kemenkop, Dewan Pengurus atau Pengawas Induk Koperasi Kredit, lalu pendiri Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten, Kepala Dinas Koperasi tentunya, serta beberapa ketua koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia. Kami perlu membatasi periode penelitian ini di rentang tahun 2012 sampai 2024. Alasannya karena periode ini terjadi kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam. Lalu periode ini juga telah terbentuk draft naskah akademik. Lalu kemudian muncul kembali wacana pembentukan LPSK, hingga dengan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia saat itu lewat Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki pada tahun 2004 tentang urgensi pembentukan LPSK. Dan bisa disaksikan di layar ini, kami telah berhasil menghimpun data dari informan yang terpilih. Kami melakukan uji validitas dan uji reliabilitas melalui triangulasi. Hasil pembahasan analisis sistematik, kami berhasil memperoleh 8 tema besar dengan berbagai bukti-bukti daripada hasil wawancara. Tema pertama itu adalah lembaga penjaminan untuk koperasi simpan pinjam dalam preferensi hierarki rendah. Tema kedua itu tidak didukung oleh komunitas untuk memberdayakan LPS koperasi simpan pinjam. Tema ketiga, ketidakselarasan perintah antara pemerintah dan semua agen. Tema keempat, tidak ada saluran pengetahuan tentang proses transformasi. Tema kelima, tanggung jawab yang lemah. Tema keenam, LPS koperasi disetarakan dengan LPS perbankan. Tema ketujuh, ketidaksadaran keseimbangan masa depan. Tema kedelapan, perlunya beralih ke pilihan politik sosial. Temuan penelitian, yang pertama, kami menemukan bahwa perlunya perbaikan kebijakan dan peningkatan peluang ekonomi. Yang kedua, perlunya fokus pada fleksibilitas masa depan dan kemampuan dinamis untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, perlunya keseimbangan baru antar faktor bisnis dan koperasi untuk pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, perlunya kejujuran memadai untuk mengevaluasi dan membandingkan implementasi LPSK di Jepang dan di Korea Selatan. Perlunya etika pembangunan ekonomi dan politik memajukan koperasi Indonesia. Perlunya menggabungkan orientasi kapitalisme dan sosial komunal untuk mencapai tujuan negara yang berkeadilan sosial. Implikasi penelitian. Berdasarkan temuan penelitian dan mekanisme sebab akibat yang teridentifikasi pada domain real dan aktual, implikasi kebijakan dalam penelitian ini dirumuskan secara kondisional, bukan sebagai rekomendasi normatif umum. Dengan demikian, implikasi kebijakan dipahami sebagai konsekuensi logis apabila mekanisme tertentu terbukti dominan dalam proses kebijakan pembentukan LPSK. Implikasi pertama, reorientasi kebijakan dari kepentingan publik ke kebijakan sosial. Implikasi kedua, penyeimbangan mekanisme kapitalistik dan sosial dalam sistem penjaminan. Implikasi ketiga, fleksibilitas dinamis sebagai prasyarat kinerja sistemik. Kesimpulan, kami menyimpulkan 1. Cognitive settlement hierarchy sebagai pembentuk bias prioritas kebijakan. Kedua, kegagalan dynamic accountability sebagai mekanisme korektif. Keterbatasan dan penelitian masa depan. Pertama, penelitian ini memfokuskan analisis pada cognitive settlement hierarchy untuk menjelaskan stagnasi kebijakan pembentukan LPSK. Fokus ini belum secara eksplisit mengeksplorasi peran kemauan politik atau politik will
Oleh karena itu, penelitian mendatang berpeluang mengkaji bagaimana interaksi antara hierarki kognitif birokrasi dan preferensi elit eksklusif mempengaruhi percepatan atau penundaan inovasi kebijakan publik. Yang kedua, penelitian ini menganalisis proses pembentukan LPSK terutama lewat lensa mekanisme kognitif institusional dan akuntabilitas tanpa mengelaborasi secara sistematis relasi ketergantungan sumber daya antar aktor kelembagaan. Penelitian lanjutan dapat memperluas analisis lewat pengujian terhadap ketergantungan fiskal, administratif, atau ketergantungan politik, dan turut memperkuat mekanisme self-institutional defense. Yang ketiga, penelitian ini tidak dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan kognitif dan kelembagaan organisasi secara kuantitatif atau komparatif, melainkan untuk mengungkap mekanisme kausal lewat penjelasan analitis berbasis realisme kritis. Penelitian di masa depan dapat mengembangkan instrumen atau indikator untuk mengoperasionalisasikan kesiapan kognitif aktor kebijakan, yaitu pengujian lintas waktu atau lintas sektor terhadap dinamika hierarkis kognitif kebijakan. Dan yang keempat, meski penelitian ini mengakui bahwa pembentukan LPSK berlangsung dalam konteks interaksi multi aktor dan dinamika sosial politik, analisis belum secara mendalam memetakan relasi mikro antar agen, termasuk dinamika sosial psikologis seperti kepercayaan, persepsi, risiko, dan legitimasi antar institusi. Ini bisa menjadi penelitian selanjutnya untuk kemudian dieksplorasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.